semuanya, kami dari kelompok Satu. Pada video kali ini kita ingin menampilkan hasil riset penelitian kita tentang pengelolaan sampah. Apa aja sih yang kita lakukan selama penelitian? Jangan lupa nonton video ini ya. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan bertambahnya volume, jenis maupun karakter sampah yang semakin beragam. Permasalahan sampah yang kian marak tentu memerlukan penanganan khusus dari pemerintah maupun masyarakat. Jika pengelolaan sampah tidak dilakukan sesuai dengan metode dan teknik yang ramah lingkungan, maka akan menimbulkan dampak negatif seperti penurunan kualitas lingkungan hidup, yang juga akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Hewan dan alam akan menyebabkan penumpukan sampah di tempat sampah atau TPA. Penumpukan sampah ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan beragamnya aktivitas sementara, lahan yang tersedia semakin terbatas. Hal ini menjadi masalah yang dihadapi oleh beberapa kota besar di Indonesia. Berdasarkan tabel yang sudah dipaparkan, yaitu mengenai sumber sampah di Indonesia pada tahun 2023, komposisi sampah rumah tangga ini mendominasi dengan 2.666 ton atau sekitar 39% dari total sampah itu sendiri. Yang lainnya hanya menyumbang sekitar 66%, yaitu sampah perkantoran, dan juga yang sangat tinggi itu pasar tradisional dan juga pasar perniagaan, yaitu sekitar 20,3% dan juga 17,9%. Sisanya itu berasal dari fasilitas publik dan juga kawasan lainnya. Lalu untuk pengelolaan sampah ini merupakan masalah yang belum bisa teratasi dengan baik di Indonesia sendiri, terutama di beberapa sampah daerah di Indonesia dikarenakan setiap tahunnya produksi sampah yang bertambah. Maka dari itu sampah di Indonesia merupakan masalah yang penting untuk diperhatikan karena sampah didefinisikan sebagai sisa dari kegiatan sehari-hari manusia maupun proses alam yang berbentuk padat. Sampah dapat berasal dari aktivitas manusia, hewan, juga alam yang merupakan sisa barang atau benda yang dibuang karena dianggap tidak lagi berguna sehingga masalah sampah telah menjadi tantangan bagi umat manusia saat ini. Sebagaimana melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan juga sampah sejenis sampah rumah tangga, itu dalam pasal 19 ayat 1 undang-undang tersebut menjelaskan secara rinci kegiatan yang mencakup pengurangan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, juga kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Wajib dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu menetapkan sasaran pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, memfasilitasi penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, juga memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan. Lalu juga ada memfasilitasi kegiatan menggunakan ulang dan juga mendaur ulang. Juga terakhir memfasilitasi pemasaran barang daur ulang. Di mana pada tahun 2024 ini, Provinsi Banten diketahui memiliki jumlah penduduk sebesar 12.431,39 jiwa sekian, yang dimana provinsi ini di setiap tahunnya mengalami kenaikan penduduk. Peningkatan ini menyebabkan bertambahnya produksi sampah yang membutuhkan biaya besar dan ruang lebih banyak untuk pengelolaannya. Nah, pengelolaan sampah yang tidak tepat tentu saja dapat membahayakan kesehatan manusia serta mencemari lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah bertujuan untuk mencegah dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan geografis dan lingkungan. Nah, berdasarkan dari tabel 1.3, diketahui bahwasanya terdapat timbulan sampah Provinsi Banten. Pada tahun 2023 di Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Lebak, timbulan sampah hariannya itu per tahun sebesar 623,84 dan timbulan sampah tahunannya itu sebesar 225.009,54. Lalu untuk di Kabupaten Tangerang itu untuk timbulan sampah hariannya sebesar 2.513,39 dan untuk sampah tahunannya 859.827,68.
Lalu di Kabupaten Serang itu 1.201,70 untuk timbulan hariannya. Lalu untuk timbulan tahunannya ini sebesar 493.497,37. Untuk di Kota Tangerang yaitu 1.403,74 serta timbulan tahunannya sebesar 524.450,66 sekian. Lalu untuk di Kota Cilegon sebesar 239,46 dan timbulan tahunannya itu sebesar 91.316,10. Lalu dua kota selanjutnya itu Kota Serang sebesar 632,87 untuk timbulan sampah hariannya. Lalu untuk timbulan sampah tahunannya itu sebesar 227.361 dan kota terakhir yaitu Kota Tangerang Selatan sebesar 1013,15 dan untuk timbulan sampah tahunannya sebesar 398.892,06. Pengelolaan sampah ini diatur ke dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2022 yang dimana mencakup penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya sebelum dan sesudah pengumpulan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga, pengurusan sampah merupakan kewenangan daerah sebagai bagian dari otonomi daerah sendiri. Nah, diketahui sendiri, ibu kota dari Provinsi Banten ialah Kota Serang, di mana seperti yang tadi kita ketahui, Kota Serang ini menghasilkan 584,3 ton sampah yang mencapai 213.464,02 ton per tahun, dan di mana pertumbuhan populasi dan urbanisasi di Serang ini menambah tantangan pengelolaan sampah. Target pengurangan sampah rumah tangga di Provinsi Banten ialah 810.335 ton per tahun pada tahun 2022 dan 858.797 ton per tahun pada tahun 2023. Nah, pengelolaan sampah yang buruk ini akan berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat setempat, menurut Gubernur Banten pada tahun 2022. Nah, di mana komposisi sampah berdasarkan jenis sampah di Provinsi Banten ini, memang yang paling banyak itu sisa makanan sebesar 44,78%. Pengelolaan sampah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana pemerintah perlu bertindak cepat untuk mengatasi berbagai masalah dalam pengelolaan sampah seperti yang ada saat ini. Sampah rumah tangga juga saat ini menjadi tantangan besar bagi ekosistem lingkungan dalam konteks pengelolaan sampah. Di sini untuk pembahasan yang pertama itu ada aspek komunikasi. Nah, mengenai pelaksanaan komunikasi di lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yang disampaikan oleh Bapak Arif Sanul Hakim, yaitu mengatakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah mengatur pendelegasian kewenangan pengelolaan sampah yang terbagi menjadi dua aspek utama. Yang pertama itu penanganan termasuk pengangkutan dan pengelolaan sampah. Nah, pada pasal 7 dalam Perda ini mengatur bahwa wali kota mendelegasikan kewenangan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Untuk pendelegasian selanjutnya itu ada di tingkat RT, RW, dan kelurahan yang diatur untuk memastikan kepatuhan dalam pemilahan sampah. Terdapat sosialisasi mengenai peraturan daerah ini kurang optimal. Sementara pemerintah menyediakan kontainer dan fasilitas pengangkutan. Namun masyarakat sering berasumsi bahwa segala urusan sampah termasuk pemilahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Padahal dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 itu menegaskan bahwa masyarakat juga wajib membentuk dan mengelola bank sampah serta TPS 3R atau Reduce, Reuse, dan Recycle. Di sini ada aspek sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, sumber daya anggaran, wewenang, serta fasilitas. Nah, untuk yang pertama itu ada sumber daya manusia. Nah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang mengungkapkan bahwa kekurangan pegawai dalam pengelolaan sampah. Saat ini itu hanya ada 23 unit dump truck dari 103 yang dibutuhkan untuk 67 kelurahan. Dan jumlah petugas penyapu juga kurang, yaitu 246 orang. Kekurangan ini berdampak pada efektivitas pengelolaan sampah di kota. Yang kedua itu ada aspek dari sumber daya anggaran. Nah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang mengatakan bahwa anggaran yang dimiliki oleh dinas tersebut masih belum mencukupi untuk memberikan pelayanan maksimal. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam sumber daya anggaran untuk kegiatan pengelolaan sampah di Kota Serang. Dalam situasi ini, diperlukan solusi untuk mengatasi kekurangan anggaran. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi kekurangan anggaran itu salah satunya bisa dipertimbangkan yaitu mencari bantuan dari pihak ketiga seperti kerjasama dengan badan usaha, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, atau partisipasi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR atau kegiatan sukarela. Untuk selanjutnya ada wewenang. Nah, dalam aspek ini disebutkan bahwa adanya pendelegasian kewenangan kepada kelurahan dan kecamatan, namun implementasinya belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam optimalisasi sumber daya kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup di tingkat lokal.
Untuk yang terakhir di sini ada aspek sumber daya fasilitas. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, mengatakan bahwa mengenai sumber daya peralatan yang sumber daya fasilitas itu masih terdapat keterbatasan dalam jumlah unit dump truck yang dimiliki. Hal ini menyebabkan adanya praktik penggunaan unit dump truck oleh 2 sopir secara bergantian. Praktik ini mungkin dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan alat yang terbatas untuk memastikan bahwa pelayanan pengelolaan sampah dapat tetap berjalan meskipun dalam jumlah yang terbatas. Baik, berdasarkan hasil penelitian yang sudah kami lakukan tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang ini, menggunakan teori Edward. Di sini teori Edward itu ada 4, ada komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Yang berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan di sini adalah keempat indikator tersebut itu masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang ini. Nah, di sini tuh dapat dibuktikan bahwa teori Edward dengan 4 indikator tersebut itu penting untuk mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Jadi kesimpulannya adalah kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang ini belum terlaksana dengan baik atau belum optimal dilaksanakan.